Ya, kita tahu bahwa rupiah sedang mengalami tekanan. Kemarin sempat menyentuh 17.300. Level 17.300 sebenarnya teman-teman adalah level tertinggi terburuk ya dalam sejarah perjalanan rupiah kita. Dan kelihatannya respon dari otoritas moneter cukup menarik untuk kita dalami. Pak Periwarjio, Gubernur Bank Indonesia mengatakan rupiah katanya adalah under value. Artinya nilai tukar yang ditampilkan di pasar hari ini tidaklah mencerminkan nilai fundamental rupiah yang sebenarnya. Nilai fundamental rupiah yang sebenarnya seharusnya adalah lebih kuat daripada 17.300. Begitu narasi utama yang kita dengar di berbagai media. Dalam rangka kita memahami bagaimana sebetulnya status rupiah kita, apakah benar dalam posisi under value, ya nilainya adalah terlalu di bawah dari fundamental ekonomi kita, atau ada sesuatu yang menarik ya, yang kita perlu kupas, di mana banyak ekonom tidak berani untuk mengungkapkan masalah ini. Izinkan saya berbagi melalui video ini dalam rangka bukan untuk mengcounter ya, tetapi untuk mendalami ya. Ada mayoritas ya saya kira apa yang disampaikan itu benar, tapi ada hal-hal pelemahan rupiah itu terjadi karena sifat pengabaian, terutama dari para otoritas ekonomi kita. Izinkan saya untuk share ya paparan yang sudah saya siapkan, yang saya berikan judul rupiah under value, apakah akan segera menguat. Ini paparan ya saya yang berjudul rupiah under value atau pasar yang belum percaya. Dan saya disclaimer dulu bahwa niat saya untuk menyampaikan presentasi ini adalah untuk berbagi ilmu, untuk memahami ya apa yang sebenarnya terjadi terhadap rupiah kita dan apakah kita bisa memprediksi rupiah masa depan apakah akan menguat atau melemah. Mengurai paradoks antara fundamental ekonomi domestik yang kokoh satu sisi dan tekanan sentimen finansial global yang tidak menentu. Kalau kita lihat ya teman-teman bahwa terjadi ya apa yang kita sebut paradoks fundamental versus valuasi pasar ya. Kalau kita nilai bahwa fundamental domestik kita sehat, ya ekonomi tumbuh kira-kira 5%, inflasi relatif stabil, cadangan devisa 148,2 miliar, meskipun ini sebetulnya turun dibandingkan bulan Februari mencapai 151 miliar, tetapi jumlah 148 di akhir Maret ini relatif cukup bagus ya, sudah katakanlah untuk membayar hutang luar negeri dan untuk membiayai ekspor kita itu selama 6 bulan itu sudah mencukupi. Tetapi ternyata pasar ya melihatnya menarik ya, melihatnya Indonesia termasuk tidak cukup kuat sehingga pasar bereaksi rupiah melemah. Kita lihat misalkan nilai tukar 17.140 ini angka 21 April ya, sempat terjadi pelemahan sebelumnya 17.300. Dan kalau kita lihat juga ada reaksi pasar yang cukup berlebihan di mana ada capital outflow, harus keluar sebanyak 28 triliun rupiah. Ini setara ya 28 miliar 28 triliun rupiah itu di dalam satu kuartal saja ya, Januari sampai Maret 2026. Kemudian nilai tukar kita juga melihat point to point dari Maret ke April itu melemah 0,87% ya. Sehingga pertanyaan yang kita ajukan adalah kalau kemudian fundamental kita kuat, kenapa pasar reaksinya begitu negatif ya terhadap rupiah kita? Ini kan analisis dari Pak Periwarjio, Gubernur Bank Indonesia adalah rupiah ini sedang undervalue, begitu katanya. Dalam pasar keuangan sebenarnya harga murah ya, harga undervalue itu bukan jaminan berarti rupiah kita akan menguat. Kenapa? Ya, ini salah satu
alasannya bahwa ini analogi yang paling tepat ya menurut saya untuk menjelaskan. Katanya fundamental kuat. Kok rupiah terjadi juga capital outflow, pelemahan rupiah juga termasuk yang terburuk ya di kawasan Asia Tenggara. Kenapa? Nah, ini analognya adalah Anda punya rumah, Anda klaim bahwa rumah Anda punya fondasi yang kuat ya, katakanlah PDB tumbuh stabil ya. Kemudian Anda punya dinding yang terbuat dari bata ya, yang kokoh ya, kredibilitas dianggapnya begitu, bank sentral menjaga kredibilitas rumah ini, logistik ya, air, listrik, dan apa istilahnya, cahaya matahari dan juga sirkulasi udara itu cukup baik ya, aktivitas ekonomi berjalan normal. Namun kenapa nilai jual rumah itu relatif rendah? Ya ternyata rumah itu berada dalam situasi yang kena cuaca ekstrim. Ya, ini katakanlah analognya dengan dominasi dolar yang begitu menghegemoni ya di pasar keuangan kita. Rumah ini meskipun bagus, cantik, indah, tetapi dia berada di jalan yang rusak. Ya, sekitarnya ada konflik geopolitik ya dan perang, dan juga rumah ini memiliki tetangga yang suka panik. Investor global ya mencari tempat yang aman untuk mencari apa namanya aset seven ya driven ya, yang kemudian yang menyebabkan ya harga rumah itu ya wajar aja kalau NJOP-nya nilai jual harga rumah itu ya terpuruk gitu. Jadi pasar melihat bukan sekedar struktur bangunannya, struktur PDB-nya, tetapi juga pasar melihat bagaimana resiko lingkungan di sekitarnya. Ini kalau kita sepakat dengan asumsi bahwa fundamental kita kuat. Bagaimana kalau seandainya ternyata di dalam rumah itu ada retak-retak juga? Nah, ini yang sering diabaikan oleh para otoritas, ya baik itu fiskal atau moneter, yaitu tidak mengakui ada keretakan di dalam rumah itu, ada keretakan di fondasi, ada keretakan di dinding. Sirkulasi udaranya bukan udara, memang ada sirkulasi, tapi udara yang masuknya bukan udara bersih yang berasal dari kebun ya di sekitarnya, tapi udara knalpot ya dari kendaraan bermotor ya yang hitam dan mengganggu. Nah, yang seperti ini kadang-kadang tidak diungkapkan ya secara jujur, secara lugas kepada masyarakat. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, ini anatomi ya dari uh, badai global ya. Kalau kita lihat ya, kita nggak bisa bicara hanya sekedar ekonomi domestik kita ya, tapi kita harus bicara juga bagaimana situasi hari ini. Hari ini konflik Timur Tengah, perang di Iran, yang kemudian menyebar kepada lonjaknya harga minyak dunia, ada penguatan ekstrim dolar, ya indeks dolar terlihat menguat kalau teman-teman mengerti di finansial, ya kemudian ada juga kenaikan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat yang semuanya itu mendorong investor itu mencari dolar atau menukar aset ya yang tadinya berdominasi mata uang negara berkembang. Sekarang para investor ingin mencari aset dalam bentuk dolar karena dianggap dolar itu lebih menguntungkan ataupun lebih aman ya, meskipun ini sebetulnya penilaian yang relatif ya. Ini yang menyebabkan terjadinya capital outflow dari emerging market termasuk di Indonesia. Jadi kalau kita lihat anatomi badai global ini, kita memahami bahwa ada masalah kecemasan ya terutama di kalangan investor terhadap ekonomi dunia, dan ini bisa dikatakan yang juga berkontribusi kepada pelemahan nilai tukar rupiah. Meskipun kita bisa berargumentasi kenapa rupiah lebih dalam pelemahannya dibandingkan dengan nilai tukar negara lain. Nanti kita di ujung nanti sampai kepada kenapanya begitu ya. Tapi kita bisa melihat bahwa rupiah saat ini tidak berdiri di ruang vakum ya, di kanan kirinya terdapat badai yang begitu mempengaruhi ya, begitu signifikan mempengaruhi kekuatan rupiah kita. Jadi kita melihat bahwa ini bukan sekedar pelemahan rupiah, melainkan ini adalah masalah dominasi struktural dolar AS ya dalam sistem kesehatan dunia. Dan memang kelihatannya semua negara ya mata uang lain selain dolar itu mengalami
pelemahan di saat memang dolar ya mengalami penguatan. Ini yang disebut dengan indeks dolar mengalami penguatan. Kalau kita lihat apa yang disebut dengan valuasi rupiah ya, kita hari ini ya di tengah-tengah ini kita melihat bahwa hari ini ya kita melihat kemarin ke belakang bahwa kita punya backward looking, kita adalah indikator ekonomi kita baik ya, inflasi kita stabil ya. Orang juga melihat ada historical PDB kita ya untuk menilai mata uang. Jadi kita kalau kita melihat ke belakang, orang akan melihat oh iya fundamental kelihatannya bagus. Tapi kalau kita melihat forward looking ke depan, maka kita akan menyaksikan bahwa investor itu memproyeksikan adanya resiko di masa depan yang demikian besar. Seperti ada inflasi impor, ya, geopolitik, imbal hasil dolar, yang itu semua adalah mempengaruhi ya penilaian publik ya terhadap rupiah kita. Jadi kalau ada yang argumen mengatakan bahwa fundamental kita kuat, harusnya rupiah kita menguat. Sesungguhnya ya itu kita sedang melihat rupiah di masa lalu ya. Dan ingat, kurs itu bukan cerminan masa lalu. Kurs itu adalah cerminan hari ini yang dinilai dari bagaimana kekuatan di masa depan. Ya, harga aset finansial digerakkan oleh ekspektasi masa depan. Itulah yang kemudian yang mendriven kenapa rupiah bergerak melemah saat ini. Berarti teman-teman ada dong kesimpulan sementara ya. Berarti orang melihat resiko memegang rupiah itu jauh lebih besar dibandingkan resiko memegang mata uang negara lain. Oleh karena itulah rupiah melemah yang paling dalam ya. Ini kita lihat sebenarnya ya pelemahan rupiah kita itu tidak ya dibiarkan seperti di alam di alam vakum ya. Bank Indonesia sudah melakukan berbagai intervensi ya. Dan rupiah kita mencapai kembali ke 17.100 katakanlah, itu juga adalah bagian dari intervensi. Saya meyakini kalau itu tidak diintervensi bisa jadi akan 17.400 bahkan 17.500 ya. Dan intervensi itu terbukti kenapa ya nilai cadangan devisa kita turun. Penurunan itu artinya apa yang kita intervensikan itu lebih besar dibandingkan apa valuta asing yang kita terima, entah itu dalam bentuk portofolio atau investasi langsung. Artinya memang kita spending untuk melakukan intervensi. Meskipun Bank Indonesia tidak hanya melakukan pendekatan intervensi itu dengan satu instrumen, katakanlah dengan menjual falasnya, cadangan devisanya, tetapi Bank Indonesia melakukan serangkaian ya kegiatan. Ada yang namanya kebijakan mengandalkan suku bunga. Supaya asing tidak keluar, Bank Indonesia menetapkan ya BI 7-day rate. BI 7-day rate itu di angka 4,75% dan itu relatif tinggi di kawasan Asia Tenggara khususnya. Ya, di negara tetangga sebutlah Malaysia itu hanya sekitar 2%-an ya. Begitu juga dengan Thailand ya. Yang mencapai 4,75% itu ya kita yang relatif tinggi ya. Saya kira itu adalah salah satu strategi supaya investor tidak lari. Meskipun itu ada cost-nya. Cost-nya apa? Suku bunga di dalam negeri kita ya relatif tinggi. Ya suku bunga kredit kita katakanlah sekarang 2 kali lipat ya. Ada ya sampai 9,5, 10, 12% tergantung jenis kreditnya. Tetapi suku bunga kredit itulah yang membuat sektor real tidak berkembang dengan pesat. Ya, kenapa? Karena orang akan berpikir bagaimana cara mengembalikan uang kreditnya. Jadi ini ada efek domino antara nilai tukar dan kemudian BI mengandalkan suku bunga untuk merayu investor supaya tidak lari, tetapi cost-nya adalah sektor real kita menjadi tidak lincah ya. Berjalan tetapi berjalan dengan sangat lambat begitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia, melakukan intervensi di berbagai pasar, ada intervensi di pasar spot, ada juga intervensi di pasar offshore ya, dengan menawarkan non-deliverable forward untuk rupiah kita. Kemudian untuk menjaga kondisi domestik, tentunya kita juga melakukan apa yang disebut dengan domestic NDF ya, menawarkan satu future nilai tukar yang lebih stabil yang itu dibeli oleh
para pelaku domestik kita itu yang disebut dengan triple intervention. Transaksi pasar spot satu, transaksi domestik dan luar negeri kedua untuk DNDF, dan yang ketiga adalah Bank Indonesia juga melepas surat berharga negara sebagai bentuk dari triple intervention gitu. Dan kalau kita lihat pertumbuhan uang M0 di dalam likuiditas di pasar domestik kita tetap tinggi, angkanya 11,8%. Ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia sedang melakukan satu kebijakan yang berlapis ya di tengah badai. Ya, saya kira ini satu kreativitas yang harus kita akui dan apresiasi begitu. Karena apa? Kalau hanya satu lapis saja ya, ini rupiah udah kebobolan sudah sejak lama ya. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa meskipun ya kita melakukan perlindungan berlapis ya, tetapi arus ini sudah semakin besar ya, arus badai ini semakin besar sehingga kita perlu yang namanya amunisi. Ya, apa sebetulnya amunisi untuk menahan rupiah kita ini? Ya salah satunya adalah cadangan devisa. Jadi cadangan devisa ini adalah penyangga, dan cadangan devisa ini sebenarnya bukan hanya urusannya bank sentral. Cadangan devisa ini kalau hanya urusannya bank sentral itu sama aja dalam menghadapi badai serangan nilai tukar ini hanya bank sentral sendirian dan pasti akan kalah. Tapi ini harus mendapatkan satu dukungan dan apa istilahnya support ya dari berbagai pihak supaya kita punya amunisi yang cukup kuat ya. Oleh karena itu saya ingin katakan untuk menjaga supaya kita punya support yang kuat yang membela, yang membackup bank sentral, maka kita harus menyadari dulu apa sebetulnya persoalannya. Ya menurut saya yang kita saksikan ya dalam waktu-waktu tahun-tahun terakhir ini, otoritas itu terlalu sibuk untuk menjaga rupiah secara teknikal, secara taktis. Sementara kita nih para pelaku masyarakat ya yang berada di domestik melihat ada persoalan struktural yang lambat sekali penyembuhannya. Ya itulah kemudian kita bilang Indonesia itu beresiko melupakan penyakit struktural yang sebenarnya. Ini yang membuat kenapa kemudian rupiah kita melemahnya itu lebih dalam dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini kalau kita lihat ternyata ada crack ya teman-teman yang terjadi ya di rumah ekonomi kita ya. Setidaknya saya menghimpun ada 3 crack ya. Pertama, crack defisit energi. Ya kita adalah negara net importing energi ya, sehingga negara kita itu tidak punya kemandirian energi ya, selalu terombang-ambing ya, mengalami goncangan manakala faktor eksternal mengalami goncangan ya. Yang kedua, kita juga punya ketergantungan terhadap hot money, dan ketergantungan hot money ini ya, saya katakan hot money ini bukan berarti hanya sekedar uang jangka pendek ya, tapi ketergantungan juga sama eksternal, karena banyak sekali baik itu APBN ataupun pelaku usaha yang mengandalkan bisnisnya itu dengan menggunakan pinjaman dari negara lain. Ini yang menyebabkan ketergantungan kita terhadap eksternal itu tinggi. Sebutlah hutang kita ya terus meningkat. Zaman COVID kita melakukan hutang baru itu hampir 800 triliun ya selama 3 tahun terakhir. Ya belum lagi kemudian kita sekarang punya banyak program di mana program itu harus dibiayai menggunakan APBN, sementara revenue kita mengalami penurunan. Akhirnya apa? Kita memepet-mepetkan ya defisit kita mencapai ya 2,94% kemarin tahun 2025. Artinya dipepetkan menjadi 3%. Ini menunjukkan bahwa kita memang mengandalkan pembiayaan dari luar negeri. Apalagi kalau kita lihat neraca transaksi berjalan CAD kita ya, itu kan sudah saya kira 12 semester ya, hampir 6 tahun ya, bahkan lebih ya, selalu berada di kisaran negatif. Belum lagi kita melihat keseimbangan primer kita. Kalau ini lebih parah lagi ya, hampir saya kira 10 tahun terakhir ini kita mengalami keseimbangan primer yang negatif terus. Apa artinya keseimbangan primer itu? Artinya adalah untuk membayar hutang kita perlu melakukan hutang dari tempat lain.
Nah, itu sebetulnya dalam kondisi sehat setahun, 2 tahun sih mungkin wajar. Tapi kalau udah berturut-turut ya, itu menyebabkan sebetulnya kita punya persoalan struktural yang belum diperbaiki, bahkan sangat lamban diperbaiki. Itu yang kemudian jangan kita berharap rupiah akan segera naik. Meskipun otoritas kita mengatakan rupiah katanya under value. Kalau logika under value itu harusnya segera membaik dong, segera naik dong. Bisa nggak mencapai 15.000? Saya kira itu sudah menjadi sesuatu yang impossible. Bahkan saya berani mengatakan bahwa 17.000 itu adalah sekarang new normal, ya normal baru. Untuk mencapai ke arah di bawah 17.000, katakanlah kembali ke 15.000, saya kira itu menjadi sesuatu yang impossible ya di tengah gejolak geopolitik saat ini. Track ketiga, ya kita punya keretakan juga secara struktural di mana kita tergantung kepada ekspor komoditas. Ya, baik itu batu bara, ya termasuk sawit, dan ini sangat rentan kalau kita ekspor kepada negara luar, ini sangat rentan kepada security dunia. Kalau keamanan dunia baik-baik saja, mungkin ini salah satu faktor kekuatan ekonomi kita. Dan banyak negara yang mengandalkan ekspor ini menjadi negara yang kuat. Ya, China, Jerman misalkan. Tapi kalau kondisinya tidak aman dunia, dan kita orientasinya pada ekspor, maka ketika ekspornya terganggu, semua akan terganggu. Dan saya kira tendensi semua ekonomi dunia itu mengatakan bahwa geopolitik itu mengalami gangguan atau turbulensi gitu ya, sehingga ekspor akan terhambat, capital outflow ataupun inflow juga akan tergoncang. Nah, kalau keretakan-keretakan ini belum berubah, sampai kapanpun rupiah kita tidak akan mengalami penguatan. Karena ternyata yang dikatakan kita kuat secara fundamental, ya itu hanya kelihatan mungkin ya catnya yang bagus, ya kelihatan dinding yang kokoh, padahal dindingnya itu adalah di cover dengan kayu jati, padahal di dalamnya besinya udah mengalami karatan. Itu yang kemudian ini yang menurut saya kelemahan struktural ini yang harusnya kita perbaiki. Nah, sebenarnya kita sudah menampilkan optimisme ya. Pemerintah sudah berkali-kali ya mengatakan kepada pasar, pada dunia bahwa kita punya cetak biru tahun 2026 ini. Kita mentargetkan PDB yang 4,9 ke 5,7%, inflasi relatif stabil dan rendah, cadangan defisit transaksi berjalan juga dikoreksi meskipun statusnya masih defisit ya, pertumbuhan kredit juga ditingkatkan, tetapi apa yang kita sampaikan itu belum dihargai oleh market. Kenapa? Karena market tidak menghargai target, Bung. Market itu menghargai konsistensi. Konsisten nggak kita menjalankan sejumlah perubahan? Kalau perbaikannya cuma 1-2 periode saja atau 1-2 bulan saja, setelah itu kambuh lagi penyakitnya, ngutang lagi, pasar kelihatannya tidak mudah percaya. Jadi di slide berikut ini adalah kita bicara ada ya pergeseran strategis yang sebetulnya kita bisa cermati ya, dan ini menarik ya, bahwa kita ini harusnya tidak dalam kondisi sekedar ya tahan banting ya. Ya kita memang melakukan fokus kepada stabilitas kurs jangka pendek ya, instrumen cadangan devisa, kenaikan suku bunga ataupun perlindungan atau lapisan-lapisan itu kita perkuat, sumber modal juga kita mulai telusuri, kita tidak mencari hot money jangka pendek ya. Tetapi saat ini ya memang kita punya kelemahan yang mudah goyah oleh badai eksternal. Nah, kita ke depan ya, saya kira ini pergeseran strategis ke depan harus kita lakukan adalah kita tidak sekedar fokus kepada hal-hal isu jangka pendek, tapi bisa nggak kita fokus kepada kualitas pertumbuhan. Kita fokus kepada daya saing kita. Instrumennya apa? Kita bisa menggunakan instrumen impor energi, ada juga pendalaman pasar keuangan. Kita juga membutuhkan sumber modal yang berasal dari bukan portofolio yang sifatnya jangka pendek, tetapi adalah foreign direct investment yang produktif. Kalau bisa ini bukan hanya sekedar menjadi pasar, tapi FDI yang meningkatkan juga daya saing industri kita ya di masa depan, sehingga kita memiliki daya tahan terhadap sentimen luar. Ya, orang memilih investasi di Indonesia karena emang Indonesia itu kuat.
ya tidak digoyahkan oleh apapun. Nah, itu saya kira pergeseran strategis yang harus kita lakukan. Ingat ya teman-teman, bahwa kredibilitas itu tidak dibangun dengan proklamasi, dengan deklarasi. Kredibilitas itu dibangun dengan sebuah konsep ya atau desain. Kalau kita lihat diagnosis akhir, ya memang rupiah secara fundamental under value ya. Namun valuasi saat ini mencerminkan tingkat kecemasan global, bukan sekedar kesehatan ekonomi domestik. Sehingga status under value itu adalah harusnya kita jadikan bukan sebagai sebuah komplain. Kok rupiah under value, sebetulnya rupiah kita ini kuat, tapi sekarang kok nilainya lemah, berarti kita under value, itu kita komplain. Tetapi ini adalah fase kita untuk melakukan transisi seharusnya. Transisi yang sifatnya menuju penguatan yang lebih organik. Dan ini mungkin rekomendasi atau catatan kecil yang bisa saya sampaikan. Tugas kita ke depan, ya tugas BI lah misalkan, bagaimana mencegah badai ya mencegah badai ini menjadi krisis atau menjadi perfect storm. Tugas pemerintah adalah menciptakan struktur ekonomi yang memberikan alasan bagi pasar global untuk percaya. Ingat, ini harus ada koordinasi kuat antara moneter dengan fiskal. Nggak bisa hanya BI ya melakukan intervensi, triple intervention ya, membuat pertahanan berlapis, tetapi pemerintahnya abai dalam memperkuat struktur bangunan rumah ekonomi kita. Dengan banyak hutang, itu kan samanya melemahkan besi-besi tulang-tulang struktur dari ekonomi kita. Banyak alokasi APBN yang sifatnya tidak efisien, belum lagi kemudian banyak sekali korupsi ya dari berbagai program-program yang itu berlangsung secara masif dan kasat mata ya. MBG misalkan yang banyak orang keluhkan, ini udah ada anggarannya tapi kualitasnya masih jauh dari apa yang diharapkan publik, keracunan di mana-mana. Itu semua sedang menggerogoti fundamental bangunan ekonomi kita. Nah, itu harus kita perbaiki. Tugas pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang kita belanjakan untuk program pemerintah itu adalah berlangsung dengan efisien dan memiliki alokasi yang tepat gitu. Dan ini bukan sekedar omongan ya, tapi ini harus diarsiteki, harus dirancang, harus didesain dengan baik. Mungkin ini paparan singkat ya yang saya bisa sampaikan pada teman-teman. Semoga bermanfaat ya paparan ini. Kita tutup dengan alhamdulillah.